Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, semua yang hadir saya hormati, karena kalau mau nyebut sudah disebut Pak Rektor, sebagai bentuk penghormatan bahwa ingatannya jenengan itu bagus, pokoknya kayak yang disebut Pak Rektor. Kedua, saya alhamdulillah ini rektornya tawaduk sekali, tahu diri, jadi alhamdulillah bagus. Singkat cerita, beliau pernah ke rumah saya sama Pak Lutfi sama Pak Arsoyo, minta saya ikut jadi pembina di Badan Wakaf. Ya karena diteror, didatangi orang-orang sepuh, saya bilang iya gitu. Kalau ada Jawa itu kalau didatangi itu kan kayak diteror. Padahal saya di sini tuh lama sekali. Derekno Profesor ini ikut bantu. Karena latar belakang beliau itu sastra adab. Dulu di Al-Azhar sama dengan Profesor Quraish, seniornya Pak Quraish. Saya mulai kecil nekuni fikih, terutama fikih. Tapi karena bapak saya itu hafal Quran, keluarga saya itu banyak yang hafal Quran. Hafal beneran, maksudnya itu hafal betul itu. Nah, sehingga terus saya juga ikut hafal. Nah, kenapa judulnya seperti ini? Ini makalah nanti di tasrih istilahnya pondok bareng-bareng Pak Quraish. Jadi Indonesia yang damai ini nggak lepas dari peran kitab-kitab yang datang ke kita, datang ke Indonesia. Misalnya arti kemenangan. Arti kemenangan itu tafsir yang datang ke kita. Ini yang paling terkenal kan tafsir Munir, karangannya Syekh Nawawi Al-Jawi. Itu beliau menyebut kemenangan umat Islam itu kemenangan logika. Logika bahwa alam raya ini dimulai dari satu Tuhan yang berstatus wajibil wujud, tentu lebih masuk akal ketimbang logika yang lain. Misalnya logika nihilisme, bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Karena itu melahirkan satu teori ketiadaan menciptakan yang ada. Jadi nanti membingungkan, ada teori al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang enggak ada itu menciptakan yang maujud. Itu tentu enggak ketemu nalar. Ini saya baca ya, nanti di tasih Pak Quraish. Awal makalah, saya baca Arabnya. Jadi yang pernah kuliah di Fakultas Syariah ini dosennya banyak yang santri saya ini, tapi nggak berani baca depan saya. Nanti kalau salah langsung dipecat sama Pak Rektor. Saya di sini itu mulai tahun 2000 sama Profesor ini. Dulu belum Rektor itu Pak Fatullah. Tahu-tahu jadi atasan saya ini. Enggak bener gitu. Tapi nanti di akhirat atasannya saya lagi nanti. Karena yang bisa nyafaati itu orang hafal Quran itu. Jadi harus saya baca ya. Kata Syekh Nawawi, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang mempertuhankan Allah, mengikuti semua aturannya Allah, seterusnya terus pasukan Allah itu pasti menang. Ini ikut Al-Maidah 56. Wa may yattakhidhum awliya fin nusrah fa innahum junduwa wa junduwa humul ghalibun ala a'daihim bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan amma bisaulah wa daulah faqad yuhlabun. Jadi kemenangan umat Islam yang permanen itu kemenangan logika. Kalau kemenangan perang, kemenangan bernegara, kemenangan sosial, orang Islam ya pernah kalah. Zaman Nabi Sugeng saja pernah mengalami kalah periode Mekah. Ketika periode Madinah juga pernah mengalami kalah di peristiwa perang Uhud. Tapi kalah-kalah sosial ini tidak ada pengaruhnya dengan kalah secara logika. Logika bahwa alam ini dimulai dari satu Tuhan, wajibil wujud, tentu lebih mudah dicerna. Makanya beliau ngendikan menang itu ala a'daihim bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan, karena logika itu yang abadi. Artinya gini, ketika kita secara sosial ekonomi kalah, mungkin secara apa kalah, meskipun kita tidak ingin kalah,
Tapi jangan pakai ukuran itu. Nanti jangan-jangan ketika kita kalah kaya sama nyuwun sewu non muslim atau kalah kaya sama yang sholat, buruhnya orang tidak sholat. Yang sujud, buruhnya orang yang tidak sujud. Anda tidak perlu merasa kalah. Ketika Anda kerja dan tolabul halal, itu yang merintahkan Allah. Jadi Anda tidak pernah buruh di mata Allah. Distatuskan tolabul halal, orang yang mencari apa? Halal. Dan itu ibadah. Karena Islam hanya mengakui hukumnya Allah. Dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah ajjaro nafsahu li Yahudiyan, juga pernah kerja di orang Yahudi. Tapi enggak merasa hina karena tolabul halal itu perintah Allah. Dulu Nabi pernah enggak punya uang. Alhamdulillah ditiru banyak umatnya, kalau enggak punya uang itu banyak alhamdulillah. Semoga jangan karena ingin punya uang ingin jadi dosen, berarti nyari jadi guru karena ingin punya uang. Semoga enggak jadi guru karena ingin ngajar. Nggih monggo niki tobat nih. Jadi